Oke, kita lanjut. Tadi sempat terpotong. eh, Bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam mekanika fluida dan bagaimana perannya dalam keadaan aliran fluida. Apa perbedaan antara aliran laminar dan turbulence? Bagaimana hukum kontinuitas berperan dalam keduanya? Bagaimana hukum kontinuitas dalam bidang teknik? Seperti apa desain pipa atau perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida? Yang pertama, penerapan hukum kontinuitas dalam mekanika fluida dan perannya dalam menjelaskan aliran fluida. Hukum kontinuitas adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida menyatakan bahwa laju aliran fluida yang yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan laju aliran massa fluida yang keluar dari suatu sistem. Jika tidak ada akumulasi massa di dalam sistem, dalam menjelaskan aliran fluida, hukum kontinuitas berperan penting dalam memastikan bahwa keseimbangan dalam keseimbangan massa terjaga dalam sistem. Ini membantu kita memahami bagaimana fluida mengalir melalui berbagai komponen atau saluran dan bagaimana distribusi massa fluida berperan sepanjang aliran. Prinsip ini juga digunakan dalam pemodelan atau analisis aliran fluida untuk menghitung laju aliran, kecepatan, distribusi tekanan di berbagai titik dalam sistem. 2. Perbedaan antara aliran laminar dan turbulen serta peran dalam hukum kontinuitas. Uh, Aliran laminar ditandai dengan lapisan-lapisan yang mengalir sejajar dan teratur. Aliran laminar dalam distribusi kecepatan dalam aliran laminar relatif konstan. Hukum kontinuitas berperan dalam menjaga konsistensi aliran, menghitung laju aliran massa fluida setiap lapisan aliran. Aliran turbulens terjadi ketika fluida mengalir dengan gerakan yang tidak teratur dan kompleks, menciptakan pusaran dan perubahan kecepatan secara acak. Meskipun aliran turbulens memiliki turbulens lebih kompleks, hukum kontinuitas tetap berlaku untuk menjaga keseimbangan massa fluida dan aliran tersebut. Namun perlu digunakan pemodelan tambahan untuk menggambarkan distribusi kecepatan dan tekanan yang bervariasi dalam aliran turbulen. Apakah hukum kontinuitas dalam bidang teknik? Dalam desain pipa, dalam desain sistem pipa, hukum kontinuitas digunakan untuk menghitung laju aliran fluida dalam pipa, memastikan bahwa dimensi pipa, tekanan, dan aliran fluid sesuai dengan kebutuhan sistem. Perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida. Dalam perencanaan aliran fluida dalam mesin fluida seperti pompa atau turbulen, hukum kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa laju aliran masuk sama dengan aliran keluar dari mesin sehingga mesin dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Oke, untuk selanjutnya bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam analisis fluida dalam pipa atau saluran yang terbuka. Apa peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida? 3. Bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia atau aliran udara di sistem pernapasan. Yang pertama,
Penerapan hukum kontinuitas dalam aliran fluida dalam pipa atau saluran terbuka. Dalam dalam analisis saluran fluida dalam pipa, hukum kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran massa fluida yang masuk ke dalam pipa harus sama dengan laju aliran massa fluida yang keluar dari pipa, asalkan tidak ada sumber atau penyerapan massa di dalam pipa. Ini diwakili oleh persamaan A1V1 sama dengan A2V2, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan fluida. Untuk saluran terbuka seperti sungai dan kanal, hukum kontinuitas tetap berlaku dengan memperhitungkan luas penampang saluran dan kecepatan aliran fluida pada bagian tertentu seperti dari saluran tersebut. Dalam hal ini, persamaan kontinuitas seringkali ditulis dalam bentuk yang sama, A1V1 sama dengan A2V2, untuk memastikan konservasi massa dalam aliran fluida. 2. Bagaimana peran hukum kontinuitas dalam menjaga konsistensi aliran massa? Hukum kontinuitas menjaga peran yang penting dalam menjaga konsistensi aliran massa dalam sistem aliran fluida, dalam memastikan bahwa laju aliran massa yang masuk sama dengan laju aliran massa yang keluar dari suatu sistem. Hukum kontinuitas membantu mencegah akumulasi massa yang tidak diinginkan dalam sistem. Hal ini sangat relevan dengan desain perpipaan, saluran air, dan sistem aliran fluida lainnya yang sangat penting menjaga aliran fluida tetap stabil dan efisien tanpa terjadi penumpukan atau kebocoran massa. Penerapan hukum kontinuitas dalam sistem biologis. Dalam sistem biologis seperti peredaran darah manusia, hukum kontinuitas juga berlaku dengan prinsip yang sama. Prinsip hukum kontinuitas membantu menjaga konsistensi aliran massa dalam pembuluh darah yang beragam ukurannya. Dalam aliran udara, dalam sistem pernapasan, hukum kontinuitas diterapkan dengan mempertimbangkan luas penampang saluran udara dan kecepatan aliran udara. Prinsip ini membantu memahami bagaimana melalui saluran pernapasan manusia dengan konsistensi yang diperlukan untuk pertukaran gas yang efisien. Bagaimana hukum kontinuitas berlaku dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida yang sifat viskolastis atau shear timing? Apakah terdapat modifikasi atau tambahan seperti modifikasi hukum kontinuitas untuk mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini? Dalam aliran fluida pada sistem yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, bagaimana hukum kontinuitas dipengaruhi oleh perubahan densitas melalui fluida akibat perubahan suhu tersebut? Dan apakah korelasi atau penyesuaian yang dilakukan pada persamaan kontinuitas dan menghitungkan efek termal dalam aliran fluida? C. Bagaimana hukum kontinuitas diterapkan dalam aliran fluida pada sistem dengan geometri yang kompleks seperti pada aliran fluida aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros? Apakah terdapat metode atau teknik khusus yang digunakan untuk memudahkan aliran kondisi ini? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi validitas aplikasi hukum dan hukum kontinuitas dalam konteks ini?
Yang A, hukum kontinuitas dalam aliran fluida non-Newtonian yang kompleks. Dalam konteks aliran fluida non-Newtonian yang kompleks seperti pada fluida yang sifat viskolastis atau shear tiny, hukum kontinuitas tetap berlaku. Hukum ini menyatakan bahwa laju aliran massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan laju aliran massa yang keluar dari suatu sistem. Namun mengakomodasi perilaku khusus dari jenis fluida ini seringkali diperlukan memodifikasi atau tambahan pada aplikasi hukum kontinuitas. Misalnya pada fluida viskolatis, model-model yang lebih kompleks seperti model Maxwell dan model Calvin-Voigt dapat digunakan untuk memperhitungkan respon viskositas dari fluida tersebut. Pengaruh perubahan suhu yang pada hukum kontinuitas. Perubahan suhu dapat mempengaruhi densitas fluida yang pada gilirannya mempengaruhi laju aliran fluida. Namun, hukum kontinuitas perubahan densitas fluida akibat perubahan suhu dapat dimasukkan dengan memperhitungkan perubahan laju aliran dan kecepatan aliran yang berkaitan dengan perubahan densitas. Koreksi atau penyesuaian dalam persamaan kontinuitas dapat diperlukan tergantung pada seberapa signifikan perubahan suhu terhadap densitas dan viskositas fluida. Misalnya, dalam analisis aliran fluida dengan membantu dengan perubahan suhu yang signifikan, persamaan kontinuitas dapat dimodifikasi dengan menggabungkan persamaan kekekalan massa dan persamaan kekekalan energi untuk memperhitungkan efek thermal. Yang T, hukum kontinuitas dalam analisis aliran fluida pada sistem dengan geometri kompleks. Dalam analisis fluida pada sistem geometri yang kompleks seperti pada aliran dalam jaringan pembuluh darah atau aliran dalam struktur poros, hukum kontinuitas tetap digunakan dengan prinsip yang sama. Metode atau teknik khusus seringkali digunakan untuk memodelkan aliran dalam kondisi ini. Misalnya dalam aliran jaringan pembuluh darah, model-model aliran darah seperti model Navier-Stokes dengan persamaan khusus untuk viskositas darah digunakan untuk memodelkan aliran darah dalam pembuluh darah yang beranastomis dan berbentuk kompleks. Lalu lanjut, jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air mengalir lebih cepat di bagian tengah sungai dibandingkan dengan tepi. Jelaskan bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan bendungan dan slipway. Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan turbin air. Penggunaan persamaan Bernoulli menjelaskan aliran di sungai. Persamaan Bernoulli adalah persamaan konservasi energi yang digunakan untuk menggambarkan aliran fluida incompressible dalam keadaan stereostationary dan tidak ada gesekan. Dalam konteks aliran sungai, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa air lebih cepat di bagian tengah sungai dibanding di tepi sungai. Misalnya, kita memiliki aliran sungai yang lurus dan lebarnya seragam. Pada titik tertentu, misalnya titik 1 dan titik 2 yaitu tepi, kita mengamati perbedaan dalam tinggi muka air atau elevasi, kecepatan aliran laminar, dan tekanan statis. Persamaan Bernoulli untuk aliran
reversible dalam keadaan state adalah sebagai berikut. Karena kita ingin membandingkan kecepatan titik 1 tengah sungai dan titik 2 tepi sungai, mengasumsikan tekanan pada kedua titik persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi bla 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 bla. Karena tinggi muka air atau elevasi hampir sama dengan di kedua titik, maka persamaan tersebut lebih banyak membandingkan kecepatan aliran air di kedua titik. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa jika kecepatan aliran di titik 1 lebih besar dari kecepatan aliran di titik 2 tepi sungai, maka tekanan dinamis setengah PV kuadrat di titik 1 lebih besar daripada di titik 2. Hal ini menunjukkan bahwa aliran air lebih cepat di tengah sungai dibandingkan dengan tepi sungai karena tekanan dinamis yang lebih besar dan tekanan sungai membantu mengatasi gesekan dengan dasar sungai dan tepi sungai. Penggunaan persamaan Bernoulli dalam merancang bangunan dan slipway. Persamaan Bernoulli juga dapat digunakan dalam merancang dan mengoptimalkan bendungan dan slipway. Slipway adalah struktur yang dirancang untuk melepaskan air berlebih dari bendungan agar tidak terjadi banjir atau kerusakan pada bendungan. Dalam merancang slipway, persamaan Bernoulli digunakan untuk memperkirakan tekanan dinamis pada air yang mengalir melalui slipway dengan memperhitungkan kecepatan aliran air, tinggi jatuh, dan tekanan di titik tertentu. Insinyur dapat memastikan bahwa slipway mampu menangani aliran air berlebih dengan aman dan efisien. Yang C, persamaan Bernoulli juga memiliki peran penting dalam merancang dan mengoptimalkan turbin air, khususnya dalam konteks pembangkit listrik tenaga air. Turbin air digunakan untuk mengubah energi kinetik dari aliran air menjadi energi kinetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Dalam merancang turbin air, persamaan Bernoulli digunakan untuk memahami hubungan antara kecepatan air, tekanan, dan tinggi jatuh. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, seperti kecepatan aliran optimal yang diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi turbin yang tinggi turbin dan tinggi jatuh yang tersedia. Insinyur dapat merancang turbin air yang dapat menghasilkan daya listrik maksimal dengan efisiensi yang tinggi. Lalu selanjutnya, bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran fluida yang tidak terarah, seperti aliran dalam objek yang bergerak dalam air. Apakah ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini untuk memastikan konservasi massa? B. Untuk dalam situasi apa persamaan Euler dan Bernoulli dapat diterapkan dan apa alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi tersebut? Apakah terdapat kasus di mana persamaan ini gagal memproduksi perilaku aliran dengan akurat? Bagaimana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa, dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam desain sistem perpipaan? Apakah terdapat batasan dalam penggunaan ini, terutama di mana gesekan fluida menjadi signifikan? Yang A. Penerapan hukum kontinuitas dalam aliran fluida tidak terarah. Dalam
dalam aliran fluida tidak terarah. Hukum konduktabilitas menyatakan bahwa laju aliran massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan laju aliran massa yang keluar dari sistem tersebut. Selama ada akumulasi massa di partikel sistem, dalam kasus aliran fluida yang tidak terarah seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air, dan hukum kontinuitas tetap berlaku. Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini memastikan konservasi massa adalah distribusi kecepatan aliran di sekitar objek yang bergerak. Aliran fluida di sekitar objek yang bergerak biasanya akan mengalami perubahan kecepatan arah aliran dan dapat mempengaruhi distribusi massa dan tekanan sekitar objek. Kapan persamaan Euler dan Bernoulli tidak dapat diterapkan? Persamaan Euler tidak dapat diterapkan pada kasus aliran fluida viskos, fluida yang memiliki gesekan internal yang signifikan, atau dalam kasus aliran yang sangat kompleks seperti aliran turbulen. Persamaan Bernoulli juga memiliki batasan dalam hal penerapannya. Persamaan ini hanya berlaku pada aliran fluida incompressible yang tidak memiliki kerja atau transfer panas yang signifikan, serta aliran yang mengalami perubahan kecepatan secara signifikan ke dalam arah vertikal. Persamaan Bernoulli dalam menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa. Persamaan Bernoulli dapat menghitung persamaan kecepatan aliran fluida dalam pipa dengan asumsi bahwa aliran fluida adalah incompressible, keadaan tetap, dan tekanan statis relatif konstan. Persamaan Bernoulli dalam bentuk yang paling sederhana adalah seperti berikut. Dalam desain pipa, persamaan Bernoulli dalam desain sistem pipa, persamaan Bernoulli dapat diterapkan dan diperkirakan memperkirakan kecepatan aliran fluida dalam pipa berdasarkan perubahan tekanan di antara kedua titik dalam pipa. Namun keadaan batasan penggunaan persamaan ini, terutama pada situasi di mana gesekan fluida menjadi signifikan, persamaan Bernoulli tidak memperhitungkan kerugian energi akibat gesekan pipa, sehingga hasil perhitungannya mungkin tidak akurat dan dalam situasi yang pipa dengan pipa yang panjang atau dengan fluida yang memiliki viskositas tinggi. Dalam situasi ini, model-model yang kompleks dan simulasi numerik mungkin diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Oke, selanjutnya dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda, seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau ketinggian yang tinggi di pegunungan. Dalam hubungannya dengan aliran laminar, bagaimana distribusi tekanan dalam fluida di sekitar benda padat yang bergerak seperti sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin mempengaruhi efisiensi dan stabil aerodinamis perangkat tersebut. Bagaimana tekanan hidrostatis dalam hukum Pascal diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau penyimpanan air di bawah tanah, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan prinsip ini dalam skala besar. Yang A,
Untuk memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda seperti dalam ekstrim dalam laut dan ketinggian yang tinggi di pegunungan, beberapa hal perlu dipertimbangkan, yaitu koreksi tekanan, kalibrasi instrumen, ketelitian sensor, dan perhitungan tekanan. Lalu, distribusi tekanan dalam aliran laminar di sekitar benda padat yang bergerak dalam aliran laminar di sekitar benda padat yang bergerak seperti sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin. Distribusi tekanan mempengaruhi efisiensi dan stabilan aerodinamis perangkat tersebut. Distribusi tekanan yang optimal dapat mempengaruhi gaya angkat yang diperlukan pada sayap pesawat dan mengoptimalkan putaran baling-baling turbin angin untuk menghasilkan daya yang maksimum. Lalu, penerapan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam sistem penyimpanan energi alternatif. Dalam tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dapat diterapkan dalam penelitian pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau penyimpanan air di bawah tanah. Dalam konteks baterai cairan, tekanan hidrostatis yang dimanfaatkan untuk menyimpan energi dengan memanipulasi perbedaan tinggi muka air dan reservoir baterai. Dalam penyimpanan air di bawah tanah, hukum Pascal diterapkan untuk memahami distribusi dan tekanan reservoir air di bawah tanah, memperkirakan kapasitas penyimpanan serta laju aliran air yang dapat diambil. Lalu, bagaimana perilaku fluida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berpori atau bendungan? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem? B. Bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berpengaruh dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti cairan, air, dan minyak dalam sebuah tangki? Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan handal untuk aplikasi semacam ini, dan bagaimana akurasi dan ketepatannya dipengaruhi oleh parameter seperti kepadatan fluida atau kecepatan aliran. Jawabannya yaitu yang A, perilaku fluida ketika melewati hambatan, yaitu ketika melewati hambatan, beberapa jenis hambatan seperti dinding berpori atau bendungan, perilaku fluida dapat memahami beberapa perubahan tergantung pada jenis hambatan dan sifat fluida itu sendiri. Dinding berpori yang menyebabkan fenomena filtrasi di mana fluida melewati pori-pori dinding, dan tekanan yang berbeda-beda tergantung pada ukuran pori dan sifat permeabilitas dinding. Lalu, prinsip tekanan hidrostatis dalam sistem multifase. Prinsip tekanan hidrostatis tetap berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki. Tekanan hidrostatis digunakan oleh massa fluida di atas titik tertentu dan dalam sistem. Dalam kasus campuran air dan minyak, tekanan hidrostatis di bagian bawah tangki akan bergantung pada kedalaman campuran air dan minyak di atasnya. Distribusi tekanan dalam sistem multifase akan dipengaruhi oleh perbedaan densitas antara fase-fase fluida tersebut. Bagian dengan densitas fluida yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap tekanan hidrostatis di titik tersebut.
untuk merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan andal. Dalam aplikasi semacam ini, beberapa faktor perlu dipertimbangkan seperti sifat fluida, suhu, kecepatan aliran, keakurasian, dan ketepatan instrumen dipengaruhi tekanan. uh, Instrumen pengukuran di tekanan dipengaruhi oleh kemampuan instrumen yang menganalisis variasi parameter-parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran yang dengan presisi yang tinggi. Lalu, dalam konteks pengembangan teknologi peringatan dini, bagaimana pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan merancang sensor tekanan udara yang sensitif untuk mendeteksi perubahan atmosfer dan menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Dua, bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan teknologi pendingin komputer untuk mencegah overheat. Tiga, bagaimana hukum Pascal dikombinasikan dengan prinsip Bernoulli. Kalau bisa, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi? Yang pertama, tekanan hidrostatis dalam sensor peringatan dini angin puting beliung. Pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk merancang sensor tekanan udara yang sensitif dan mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Saat angin puting beliung tersebut, perubahan tekanan air di sekitar area tersebut dapat diukur menggunakan sensor tekanan udara yang sensitif. Peringatan tekanan hidrostatis pada lokasi tertentu dapat mengindikasikan adanya pola aliran udara yang khas dari angin puting beliung. Lalu kedua, penggunaan aliran laminar dalam pendinginan komputer. Aliran laminar dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheat dengan cara memastikan aliran udara yang stabil dan teratur di sekitar komponen komputer. Dengan merancang sistem pendinginan yang mampu menghasilkan aliran udara laminar di sekitar komponen-komponen membutuhkan pendinginan panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen tersebut dapat secara efektif dibawa menjauh dari area kerja dan didistribusikan keluar sistem yang lebih efektif. Kombinasi hukum Pascal dan prinsip Bernoulli dalam penjelasan aliran fluida. Hukum Pascal dan Bernoulli dapat dikombinasikan dalam penjelasan aliran fluida, prinsip dan fluida dalam berbagai situasi. Misalnya dalam aliran fluida dalam pipa yang bercabang, kedua prinsip ini dapat diterapkan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida pada wadah tertutup akan disalurkan secara merata ke seluruh bagian fluida dan ke dinding wadah. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan distribusi tekanan dalam cabang pipa. Prinsip Bernoulli di sisi lain dapat digunakan menjelaskan perubahan tekanan aliran fluida di berbagai cabang pipa, karena ketika fluida mengalir ke cabang yang lebih sempit, kecepatan alirannya meningkat sesuai dengan prinsip Bernoulli. Lanjut. Dalam fenomena yang A, bagaimana fenomena aliran laminar mempengaruhi perencanaan sistem pipa dalam aplikasi industri dan apa implikasi terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. B, dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan untuk
mengkompensasi efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. C. Bagaimana prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tersebut di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan. Yang A. Pengaruh aliran laminar dalam perencanaan sistem pipa industri. Fenomena aliran laminar mempengaruhi perencanaan sistem pipa dan aplikasi industri. Dengan cara yang signifikan, aliran laminar ditandai oleh aliran yang teratur dan terarah dengan lapisan-lapisan fluida yang mengalir dengan kecepatan yang berbeda. Implikasi utama aliran laminar terhadap perencanaan sistem pipa dan adalah pengurangan gesekan dalam aliran fluida. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi energi karena tidak ada energi yang terbuang akibat turbulensi berlebihan atau gesekan yang tinggi di dalam pipa. Keberlangsungan operasional sistem pipa juga dapat ditingkatkan karena aliran laminar cenderung lebih tinggi, lebih stabil, dan kurang rentan terhadap gangguan yang mengganggu kinerja sistem. Prinsip mekanika fluida dalam pengukuran tekanan fluida. Prinsip-prinsip mekanika fluida seperti hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan dalam pengukuran tekanan fluida untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dalam menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam pengukuran tekanan, penggunaan perangkat seperti manometer dan sensor tekanan didasarkan pada konsep-konsep mekanika fluida yang untuk mengkonversi perubahan tekanan menjadi pembacaan yang dapat dipahami dalam dan digunakan kompensasi efek viskositas kompensasi dan dapat digunakan. Lanjut, penerapan hukum Pascal dan dalam desain sistem hidrolik modern. Hukum Pascal dapat menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida dalam wadah tertutup akan disalurkan merata ke seluruh bagian fluida dan dinding wadah. Diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern. Dalam sistem hidrolik, hukum Pascal digunakan untuk merancang sistem yang efisien dan andal. Tekanan yang konsisten dan terdistribusi merata memungkinkan pergerakan yang akurat dan responsif pada komponen-komponen hidrolik. Penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem hidrolik di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan, termaksud penggunaan material yang tahan terhadap tekanan dan suhu ekstrim, serta pengoptimalan desain saluran fluida untuk meminimalkan kebocoran dan kerugian. Bagaimana perubahan kecepatan aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida? Apa yang menyebabkan penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan aliran? B. Bagaimana cara kerja sebuah manometer dalam mengukur tekanan dalam fluida? Mengapa alat ini efektif untuk pengukuran dan tekanan dalam sistem tertutup dan terbuka? C. Bagaimana penerapan hukum Pascal dan konteks tekanan hidrostatis membantu kita memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi? A. Pengaruh kecepatan aliran laminar terhadap distribusi tekanan. Perubahan kecepatan aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida karena adanya perubahan energi kinetik dan energi potensial dalam fluida. Kecepatan aliran meningkat
energi kinetik dalam fluida juga meningkat. Hal ini menyebabkan tekanan dinamis meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Namun di dalam aliran laminar, peningkatan kecepatan aliran juga berarti peningkatan gesekan antara lapisan-lapisan fluida yang bergerak dan dengan berbagai kecepatan. Gesekan ini menjadi penyebab utama penurunan tekanan dalam aliran laminar. D. Cara kerja manometer dan mengukur tekanan fluida. Sebuah manometer bekerja dengan prinsip bahwa perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida dapat diukur dan membandingkan tinggi kolom fluida dengan tinggi termometer. Termometer terdiri dari tabung yang terbuka di salah satu ujungnya dan dapat diisi dengan fluida, biasanya air atau merkuri. Perbedaan tekanan menyebabkan tekanan tinggi kolom fluida di kedua ujung tabung. Lalu, penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida dan dalam wadah tertutup akan disalurkan merata ke seluruh bagian fluida dan dinding wadah. Dalam konteks tekanan hidrostatis pada fluida diam di dalam tekanan gravitasi, penerapan hukum Pascal membantu kita memahami bahwa tekanan pada setiap titik dalam fluida akan sama di semua arah. Ini menghasilkan distribusi tekanan yang merata di setiap titik dalam fluida dan diam di bawah tekanan gravitasi. Distribusi tekanan yang merata ini penting untuk menganalisis sistem hidrolik, sistem kekuatan dalam struktur yang terendam dalam fluida, dan fenomena tekanan hidrostatis lainnya dalam konteks gravitasi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana perubahan kecepatan aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran. B. Bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki, dan bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bangunan dan tangki penyimpanan. Bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan untuk merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan di bawah tanah seperti terowongan bawah tanah atau bendungan, dan bagaimana resiko kegagalan struktural dapat diminimalkan. Yang A. Pengaruh kecepatan aliran dan aliran laminar terhadap distribusi tekanan. Dalam aliran laminar, perubahan kecepatan aliran dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang pipa atau saluran dengan cara khas. Ketika kecepatan aliran meningkat, tekanan dinamis yaitu kinetik dengan fluida juga meningkat sesuai dengan hukum Bernoulli. Namun tekanan statis dapat mengalami penurunan karena energi kinetik yang diubah menjadi energi gerak. Sebaliknya, jika kecepatan aliran menurun, tekanan statis juga meningkat, sementara tekanan dinamis akan menurun. Hal ini menghasilkan distribusi tekanan yang berbeda di sepanjang pipa. B. Pengaruh perbedaan ketinggian cairan dengan tangki, seperti tekanan terhadap tekanan hidrostatis. Perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki karena tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman cairan di atas titik tertentu. Semakin tinggi permukaan cairan, semakin besar tekanan
Pascal, dan desain struktur uh, tekanan air di bawah tanah. Pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal menjadi sangat penting dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah, seperti terowongan bawah tanah. Dan bendungan hukum Pascal membantu kita memahami tekanan air akan disalurkan merata ke seluruh bagian struktur yang terdalam yang terendam dalam air. Dalam merancang struktur tersebut perlu memperhitungkan tekanan hidrostatis yang signifikan, beban hidrostatis, gaya yang dapat bekerja pada struktur, dan faktor-faktor lainnya yang memastikan keandalan strukturalnya. Resiko kegagalan struktural dapat diminimalkan dengan melakukan perhitungan dengan yang cermat, pemilihan material yang tepat, penggunaan teknik konstruksi yang sesuai, dan pemeliharaan yang teratur terhadap struktur tersebut. Selain itu juga pemantauan terus-menerus terhadap kondisi struktur juga sangat penting untuk menghindari potensi kegagalan yang timbul seiring waktu. Oke, berikut penjelasan saya terkait soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.